Hai semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penerapan nilai anti korupsi. Pengampu materi ini adalah Ibu Dr. Dumasari Harahap, SPD, MSI. Sebelumnya mari kita lihat apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Yang pertama niat, yang kedua karena ada kesempatan, yang ketiga, korupsi juga dapat disebabkan oleh karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Lalu apa sebenarnya itu korupsi? Korupsi dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya busuk, palsu, suap. Sedangkan menurut Kamus Hukum bisa diartikan buruk, rusak, suka menerima uang sogot, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang kedua merahasiakan motif, berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang tertentu, yang keempat berlindung di balik pembenaran hukum, yang kelima melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, yang keenam mengkhianati kepercayaan. Pencegahan korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perbaikan sistem, terdiri dari peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata cara lembaga, penerapan prinsip good government, dan lain sebagainya. Pencegahan yang kedua yaitu perbaikan manusia melalui perbaikan moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur dan anti korupsi, dan lain sebagainya. Selain itu, korupsi juga dapat dicegah dengan kesadaran anti korupsi. Dengan spiritual accountability. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik selanjutnya dengan usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Penerapan nilai-nilai anti korupsi di dalam instansi pekerjaan dapat berupa yang pertama, kejujuran. Contohnya di dalam melakukan pekerjaan tidak melakukan manipulasi, tidak berbohong, dan tidak berbuat curang. Yang kedua, nilai kepedulian. Contohnya, menolong teman di dalam pekerjaan yang kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya. Nilai yang ketiga adalah kemandirian. Contohnya, dapat menyelesaikan tugas tanpa menunggu perintah dari atasan. Yang keempat, nilai kedisiplinan, artinya kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Contohnya, datang ke kantor tepat waktu. Nilai yang kelima adalah tanggung jawab. Contohnya, setiap tugas yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan. Nilai yang keenam adalah kerja keras. Berusaha dengan tekun dan dengan tekad untuk menyelesaikan tugas yang sudah dipercayakan. Nilai yang ketujuh adalah kesederhanaan. Contohnya, tidak melakukan pemborosan terhadap sumber daya yang tersedia di tempat bekerja. Yang kedelapan, keberanian. Berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai moral dan etika. Nilai yang kesembilan adalah keadilan. Contohnya, tidak memihak dalam mengambil keputusan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.